Jadi siapa yang tidak bersama dia bisa jadi dianggap wah ini berseberangan sama nah, memang agak berat kalau pada saat ini kita diskusi soal itu. Iya. Takutnya ada orang yang lagi jualan ketoprak ya kan. Depannya. Lewat. Emang jualan ya. Bukan ada maksud apa-apa. Jualan sama. Enggak, sebenarnya wilayah Jokowi itu dia ngambil. Kalau menurut gua, ini isu menariknya luar biasa di tengah pelecehan seksual di mana-mana. Betul. Keluar tuh fatwa dari NU malah. NU Jawa Timur waktu itu memang ada faktor politis, ada Hamzah sama Salahuddin Wahid ya. Cuman keluar juga itu. Nah, ini bukan tidak mungkin 2024 itu keluar lagi. Jadi haram memilih pemimpin wanita. Jumpa lagi di Ganti User episode ke 3678. Kali ini kita ada di tempat yang sangat berbeda ya. Cara kita dapat sponsor puluhan miliar. Wah, ngeri loh. Ngeri di Maxi Cafe, coy. Biasa, kawan lama. Jadi kawan lama nyumbang. Nyumbang tempat kawan lama. Iya. Dia bilang, kasihan kali belakang background lo itu tembok mulus katanya. Gitu ya. Jadi biar agak ada band-bandnya dikit lah ya kan. Betul. Dan memang dalam 2024 kita memang harus banyak kolaborasi. Jadi kafe-kafe biar hidup. Semua. Demi menghidupkan emosi lagu kita perlu itu. Betul Bang. Karena bicara lagu bicara perasaan. Perasaan ya. Bicara perasaan bicara wanita. Oh, ngeri nggak lu? Nah, jadi yang mau kita bahas juga wanita nih. Wanita. Tapi semoga yang tidak bawa perasaan. Oh iya. Karena kita bakal ngasih masukan juga nih. Semoga nggak baper. Nggak baper lah ya. Jangan besoknya spanduk depan rumah. Iya. Habis bilang, ini spanduk dia depan rumah sambil senyum. Iya. Kepak sayap kebinekaan. Kan? Nah, udah bocor kan tuh siapa berarti kan? Udah bocor ya. Kita hari ini bicara tentang Puan Maharani. Tentang Soekarno Putri ini jangan lupa, Bang. Oh ya, jangan lupa. Karena itu penting itu. Itu penting. Kalau nggak ada Soekarno Putri, dia nggak dilirik soalnya. Kalau nggak ada Soekarno Putri, dia hanya seorang Puan Maharani. Iya. Anaknya Taufik Kemas. Iya. Dari istrinya Bu Megawati. Soekarno Putri. Almarhum Taufik Kemas, kita sangat respect. Buat kita doain kita merindukan sosok Bang Taufik sebenarnya. Karena dia yang bisa menyatukan semua elemen ya. Muhammadiyah NU waktu itu kalau dia hidup bisa suka sama PDIP. Bisa suka sama PDIP. Nah, itu yang kita harapkan bisa dilakukan. Padahal pada saat itu ada yang milih. Itu benar. Sumbar itu ada yang milih. Betul. Nah, itu PR Puan nanti. Puan. Kita kasih tahu tuh. Jadi Bu Puan mengaku anaknya Taufik Kemas tidak akan lengkap kalau tidak bisa bikin merah Sumatera Barat. Walaupun itu susah. Susah banget ya. Tapi tantangan terbesar. Tapi nanti Ganti User bisa kasih kisi-kisinya biar disukain sama. Jadi Mbak Puan harus datang ke kita. Iya. Pas datang dikasih kisi nggak menang juga. Besok ditutup. Telepon YouTube, tutup itu. Itu Ganti User. Nah, gitu. Jadi, tapi kita ini Bang, ada poin plusnya juga. Apa? Banyak juga sih poin plusnya. Oh, banyak. Iya ya. Jadi pertama itu dia itu ya cucunya Soekarno. Proklamator. Itu penting itu buat Indonesia. Karena memang itu jualan PDIP juga. Oh, berat itu. Itu nama berat. Berat itu. Soekarno, anaknya cucunya Soekarno. Iya. Yang dianggap sebagai penerus perjuangan Marhenisme. Wong Cilik. Pokoknya yang berbau-bau Soekarno kan berbau perjuangan. Jadi itu sangat hebat itu dia. Nah, Puan ini Soekarno-nya maksudnya yang hebat. Enggak. Ya kalau cucunya lagi merangkak hebat. Iya, makanya itu yang dipakai Mega juga sama ibunya. Makanya waktu itu ibunya juga bisa jadi RI 1, biarpun bukan lewat pemilu. Iya. Nah, jangan sampai Puan juga gitu. Iya. Jangan tunggu. Walaupun ada arah ke sana tuh katanya. Bisa jadi ya. Ada bisik-bisik tetangga bahwa pemilihan capres dan cawapres lewat MPR nanti. Parlemen ya. Lewat parlemen. Balik lagi. Tapi syaratnya katanya amandemen dulu. Amandemen DPR yang sekarang tetap ikut. Sampai 2027. Dengar-dengarnya seperti itu. Tambah 2 tahun lah Bang. Tambah 2 tahun. Karena tidak ada PT selama pandemi tak ada PT ya. Tidak ada PT. Kita udah mulai kayak orang Sumbar kan. Iya. Tapi bukan anti Puan. Jadi itu salah satu modal kuat lah buat Puan. Nama Soekarno ini teman ya itu punya PR besar juga Bang. PR besar karena ternyata udah ada Jokowi nih. Yang artinya PDIP
ternyata pakai nama orang lain, bukan dari keturunan Soekarno lagi yang bisa membesarkan PDIP. Ternyata ada Jokowi. Ada Jokowi, keturunan Jokowi yang bisa takutnya nanti gitu. Takutnya gitu. Makanya kita harus, Puan harus pintar ngemas nih. Pintar ngemas, dia itu sebagai anak Soekarno, dia juga penerus nilai-nilai yang pernah diajarin Soekarno di Indonesia. Betul. Itu poin plusnya. Nah, tapi di Jawa Bang, kalau pernah liputan, pokoknya Abang pasti pernah lah ke Blitar, kemana ke Jawa. Pernah. Itu tapi nggak liputan jalan-jalan. kalau gua Bang, gua pernah ketemu beberapa orang Jawa, mereka tuh bisa sampai netes air matanya ketika dibilang anak Soekarno atau cucu Soekarno. Itu saking cintanya itu ya? Iya, saking cinta sama Soekarno. Padahal dia nggak peduli siapapun anaknya. Anaknya misalnya Puan, yang sebenarnya selama ini belum kedengaran banget gitu. Iya, baru kemarin aja kelihatan nanam di tengah hujan itu ya. Nah, tengah hujan. Tapi itu metode baru. Karena sebelumnya belum pernah ada. Iya, itu terobosan juga. Terobosan. Artinya dia mau kasih tahu ke masyarakat. Iya. Kalau sebenarnya nanam di tengah hujan nggak baik. Nggak baik juga. Nggak bagus. Tapi dia mau contohkan. Ini ya kan? Ini contohnya nggak bagus. Nggak tahu itu. Nggak bagus. Iya, benar. Nah, jadi beneran. Tapi besoknya dia nanam lagi, tapi nggak hujan. Nah, iya. Jadi ngasih contoh. Ngasih contoh. Tinggal pilih. Masyarakat suruh pilih. Juga ternyata gue belum baca itu ternyata. Iya, kan itu. Itu Bang balik lagi. Jadi mereka tuh bisa banyak yang sampai nangis tuh ketika nyebutin dia tuh anak Soekarno. Makanya saya pilih Ibu Mega atau saya manut ketika nanti Bu Puan yang itu. Berarti dia udah punya modal tuh ya. Betul, itu modal pertamanya. Itu di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah Jawa Tengah terutama. Ternyata Jawa Tengah sih. Itu yang masih kental banget. Kental banget ya. Nah, dan untungnya lagi orang-orang populasi Jawa Tengah termasuk. Oh ya, populasi orang termasuk 28 juta. Betul. Nah, itu modal besar lah buat keturunan Soekarno kalau mau jadi RI 1 atau RI 2. Keuntungan dari PDIP itu Pancasila itu. Pancasila itu yang kedua tuh. Itu jadi kedua. setelah Soekarno, Pancasila. Makanya saya Pancasila itu ya dipakai lah sama mereka. Jadi seakan-akan kalau yang nggak pilih PDIP itu bukan Pancasila. Itu saya Pancasila dengan saya Puan itu cuma beda stratanya dikit. Betul. Saya Pancasila, saya Puan, saya PDIP. Saya Pancasila, saya Puan, saya PDIP. Gitu. Nah, jadi itu memang agak itu cuma apa ya, beda-beda dikit lah tingkatannya. Tapi itu masih dipakai, terutama buat kalangan yang minoritas ataupun di non-muslim Indonesia itu laku. Non-muslim itu laku banget. Apalagi zaman di saat-saat sekarang dengan jumlah non-muslim yang semakin lumayan banyak karena beranak pinak ya. Sekitar mungkin sekarang 15 sampai 20 juta. Isu Pancasila, isu kadrun, itu efeknya tinggi loh. Masih tinggi banget. Tinggi banget. Dan itu bakal dipakai lagi di 2024. Dan kemungkinan besar, kita nggak tahu siapa yang pakai, tapi itu kemungkinan besar akan tetap ada. Betul. Jadi kalau teriak di tengah non-muslim, lu kadal gurun, wah langsung tuh geser semua. Bener. Langsung dipakai radikal lah. Radikal udah. Nah, sementara dia berhasil ngebuat partai yang anti radikalisme itu ya PDIP. Karena dia Pancasila. Nah, itulah diputar-putar lagi gitu. Pokoknya diputar-putar aja. Tapi itu efektif. Efektif. Jadi PDIP nggak perlu sebenarnya mau berapa kali anggota dewannya ketangkap itu efektif. Jadi nggak peduli dia nggak punya ide, pokoknya yang digelontorin sama dia ini Pancasila, bos. Itu keuntungannya, Bu. Dan Pancasila yang hanya bisa merawat NKRI bisa umur panjang, katanya gitu. Sementara orang-orang radikal, calon-calon radikal dianggap wah Indonesia bisa jadi berubah nih sistemnya, macam-macam lah. Nah, itu yang dibuat. Jadi sebenarnya itu menguntungkan. Dari sisi dukungan suara, dari sisi isu itu sangat mendukung Mbak Puan. Kita panggilnya Mbak Puan karena dia orang Jawa. Walaupun dia campuran ya. Iya. Nah, itu nilai plus yang ketiga tuh. Dia keturunan Jawa. Walaupun dia kalau ditarik lagi dia masih ada. Ayahnya kan almarhum itu orang Palembang. Dapat gelar juga Datuk Basah. Wah, Datuk Basah ya. Datuk Basah tua. Makanya kemarin dia nanam itu basah-basahan mungkin ya. Karena ada itu sama orang Sumbar. Iya, bukan begitu. Iya, gue nggak ngajengin sih ya. Takut juga gue sama Sumbar. Biarpun sebenarnya gue ada darah Sumbarnya juga. Oh, darah Sumbarnya juga? Iya, gue pengen. Jangan gara-gara abis salah ngomong lu ngomong. Sama kayak Ferian Hutahian. Tiba-tiba ngaku mualaf kemarin. Tiba-tiba ngaku mualaf gara-gara salah ngomong. Saya mualaf kan? Sekarang banyak yang gitu, Bang. Iya, jadi salah. Dia ngerangkul orang yang menyerang dia. Nah, itulah orang Indonesia tuh. Iya. Baru ngomong soal Allah lemah, besoknya ngaku mualaf. Dirangkul sama dia kan, ngaku mualaf. Nah, itulah. Jadi dia keturunan Jawa. Nah, sementara Jawa masih kunci di politik Indonesia. Karena jumlahnya lumayan banyak. Ya kan.
secara populasi mungkin hampir 30 sampai 40%. Itu basis suara itu suara yang sangat signifikan. Iya, buat pemilu. Dan filosofinya orang Jawa yang dalam tanda kutip nih ya masih lebih enak dipimpin oleh orang sendiri, itu kemungkinan itu masih bakal berjalan efektif gitu. Nah, selain orang Jawa, ini Bang, PDIP ini partai sekarang nih suara terbanyak. Oh iya. Ngeri kali tuh barang itu ya. Ngeri barang itu. 10 tahun loh dia, 10 tahun loh ini. Sama, dia lebih hebat dari Partai Demokrat. Oh iya? Partai Demokrat presidennya 10 tahun. Kalau PDIP presidennya 10 tahun, partainya 10 tahun. 10 tahun. Kalau Partai Demokrat presidennya 10 tahun, partainya hanya 5 tahun. Ya, periode kedua kan turun. 7 apa 15%? Sekitar 7 atau 10%. Iya, jadi kalau misal kita baca data nih, PDIP tahun 99, dia itu paling tinggi suaranya. Dia itu sampai, pokoknya tertinggi di 99. Karena waktu itu berhasil jadi antitesis Orde Baru. Oh iya. Nah, terus itu gua turun tuh. Abang udah umur berapa waktu itu, Bang? Gua umur 17. Saya soalnya baru lahir lah. Gua tuh umur 18 tahun tuh, kelas SMA kelas 3. Udah mulai politik lah berarti. Udah, turun ke Bundaran HI, ngeliatin wah, itu merah semua Sudirman. Wah. Banteng, semua banteng waktu itu. Dan memang dia berhasil buat bikin lambang oposisi. Mau yang kuning, hijau, merah, jadi merah semua. Jadi merah semua ya? Pokoknya semua ngaku banteng lah pada saat itu. Iya. Kalau menurut gue semuanya ngaku banteng. Iya. Semuanya ngaku pro PDIP pada saat itu. Karena semuanya harus ngikutin isu. Benar. Isu saat itu menguntungkan Banteng ya. Iya, memang lambang oposisi dan oposisi cuma dia. Mungkin waktu itu orang nggak ada yang mengaku beringin. Benar. Beringin ya malu. Takut. Lebih ketakut. Beringin. Kabah juga dikit. Udahlah. Itu hebatnya memang pada saat itu PDIP ya. Nah, terus dia turun. Nah, naik lagi pas Jokowi. Ya. Nah, ini Jokowi ini simbol. Itu dia. Sebenarnya asik sebenarnya. Analis gembel nih. Analis gembel. Anabel nih. Bisik-bisik tetangga ada persaingan kuat sebenarnya. Waduh. Persaingan kuat antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan. Nah. Maksudnya dalam hal pengaruh. Betul. Tapi sejauh yang saya lihat kuatan Puan sebenarnya. Kuatan Puan ya, karena memang orang-orang DPP PDIP orangnya Puan semua. Puan semua. Udah steril. Jago itu main politiknya. Tuan Putri. Steril. Semuanya orang Puan itu. Makanya ketika Ganjar pun masuk kemarin sempat genit nih. Ganjar genit. Genit ya kan. Apalagi kemarin baru-baru ini dia ngikutin Romahur Hurmuzi, Bang. Yang dia ngerekam gini selfie, terus di sampingnya Jokowi lempar-lempar kaos. Nah, kata orang, itu jangan-jangan dia berhasil sama kayak Romahur Hurmuzi, Bang. Pertanda bakal kena KPK juga tuh kawan itu. Jadi Ganjar tuh bikin manuver yang agak keliru sebenarnya. Itu banyak dikritik netizen juga. Jadi sebelumnya pas banget adegan itu persis dilakuin sama Romi P3. Dia benar-benar selfie, Jokowi lempar-lempar. Ganjar ngikutin itu. Puan tuh senyum-senyum tuh pasti di rumah. Kena nih kawan. Iya. Baru dilaporkan kemarin. Benar. Semuanya. Ya, dilaporin. Semua calon dilaporkan. Nah, ini menguntungkan Puan nih. Karena nama Puan nggak ada yang masuk. Puan nggak pernah masuk nama ke KPK. Betul, tuh Pak Ganjar, coba ya. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak siapa lagi nih Pak laporin kemarin? Ahok juga dilaporin kemarin sama Adi Masardi dan kawan-kawan. Yang nggak dilaporin cuma Puan. Wah. Karena mau ngelaporin apa? Bingung juga ya. Nah, jadi itulah. Jadi Puan itu bisa untung karena berarti DPP PDIP kan semua dukung dia. Iya. Sampai Mega ngeluarin instruksi kalau nggak boleh ada yang ngomong masalah capres. Dia doang. Timnya dia. Nggak boleh ada yang kampanye. Itu. Baliho di mana-mana. Berarti kan nguntungin si Puan. Baliho kan nggak ada urusan dengan pencapresan. Betul. Ada urusan dengan kepak sayap. Nah, jadi itu keuntungan Puan tuh. Jadi DPP PDIP sebagai ya kan undang-undang pemilu. Kalau mau nyapres ya harus pegang partai. Iya. Puan dipegang sama dia. Jadi sebenarnya loyalitas partai politik dan loyalitas kader partai politik dan elemen-elemen politik lainnya, mesin politik, semua itu udah mengarah dan menjadi hal yang positif buat Puan. Sedikit yang punya. Di partai-partai lain cuma mungkin Demokrat kali. Benar, karena gejolaknya yang sama ya. Banget. Ya betul, dan gejolak kelihatan banget, Bang. Gerindra kan Sandi kubu-kubunya udah mulai nih, Demokrat juga udah mulai. Nah, PDIP ketika puncak bilang apa, semua nurut langsung lingkem, nggak ada yang ngomong lagi. Bahkan Ganjar juga tiba-tiba langsung lemas gitu kalau ngomongin capres. Nah itu tuh kelebihan Puan tuh, Bang. Jadi dia tadi tuh udah jadi partai terbesar, punya modal yang kuat dia memang. Nah sekarang tinggal
moles Puan sebenarnya Bang. Ya. Dia itu kan punya jabatan yang strategis banget di Indonesia ini. Dia punya waktu 2 tahun loh. Iya. Punya waktu 2 tahun sampai 2024. Dan uniknya emang ini, gue agak salut sama tim medianya dia memang. Yang penting dibicarakan dulu. Motonya negatif, positif, yang penting dibicarakan dulu. Iya. Ya kan, pertama dari Baleho dibicarakan. Yang penting populer. Populer dulu. Terus abis Baleho soal apa itu? Kemarin dia pernah turun ke bencana tuh. Yang soal nanam padi. Nanam padi dulu. Terus Semeru. Dibicarakan, ya kan. Antara entah tonnya itu bagus atau tidak, yang penting dibicarakan. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong itu, tapi sayangnya apa? Survei-survei terakhir juga membuktikan bahwa ternyata nggak dongkrak. Nggak dongkrak. Malah sebaliknya ada salah satu tokoh partai lain yang doing exactly same, sama gitu ya. Malah gue keren nggak pakai bahasa Inggris? Exactly ya. Itu abang tadi habis makan ini breakfastnya ini beda. Kita di selatan. Iya benar-benar Kita di selatan. Iya jadi kita juga habis ngebahas ini perlu healing juga Bang. Kan berat banget nih Bang. Iya. Mbak Puan soalnya nih berat nih. Iya jadi perlu healing. Di selatan nih. Iya perlu jadi healing. agak English dikit lah. Nah betul. Jadi Bang sini di selatan. Benar. Ngomongin itu, gue punya ada mail juga nih Bang. Analisis gembel gue, Puan ini ngikutin GG Trump. Trump itu jangan salah Bang, dia menang gara-gara tone negatif terus. Oh gitu? Dia nggak peduli dia nggak peduli. Nah, yang penting kan ketika dia diomongin terus, jangan-jangan menang kawan itu. Jangan-jangan konsultannya Puan, bisa konsultan Trump juga. Bisa jadi. Iya, jadi kan Trump negatif terus Bang, tapi menang dia. Iya. Karena itu yang berhasil bikin dia makin populer. Dan memang Puan itu mungkin belum menemukan satu isu besar. Nah itu. Kalau Trump kan isunya agak rasis banget, white supremacy ya supremacy. Kan. Tuh kan, gue juga jadi keikutan ngomong Inggris ya. Iya. Apa Puan Java supremacy nggak ketemu juga? Nggak ketemu juga. Cuman dia mau bikin kalau dia tuh Pancasila sejati aja. Itu paling bisa. Itu juga arah-arahnya kan. Itu juga jadi bisa siapa yang tidak bersama dia bisa jadi dianggap wah ini berseberangan sama memang Pancasila. agak berat kalau pada saat ini kita diskusi soal itu. Iya. Takutnya ada orang yang lagi jualan ketoprak ya kan. Depannya. Lewat. Emang jualan ya. Bukan ada maksud apa-apa. Jualan sama. Nah, jadi itu keuntungan Puan tuh. Jadi dia ketua DPR. Seharusnya ya itu tadi makin populer lah seharusnya. Cuman diimbangin sama program-program yang bagus, Bang. Ya sebenarnya ada beberapa isu yang bisa dia masuk dan kawal dari awal sampai akhir. Ya sayangnya nih contoh RUU TPPKS, ya kan? Yang kemarin akhirnya Jokowi udah speak up tuh Bang. Itu artinya itu pintu masuk. Enggak, sebenarnya wilayah Jokowi itu dia ngambil. Karena ini barang kan sudah di parlemen. Di parlemen. Makanya kemarin kan sebenarnya ternyata usut punya usut, Jokowi udah ngasih sinyal. Tapi mereka mandek di parlemen. Nah itu harusnya Puan maju ke depan ambil. Betul. Ambil tanda tangan atau apa kek? Selesai itu barang. Itu udahlah ngangkat harkat martabat wanita. Terutama ya karena walaupun ada mitos ya. Ini agak skip dikit. Women hate women. Iya. Tapi mungkin bisa hilang dengan gini. Puan itu bisa pahlawan. Gua nggak ngerti bagaimana cara berpikir timnya. Betul. Apakah ini jelek isunya? Hitung-hitungannya gitu ya. Hitung-hitungannya. Soalnya yang gue lihat kemarin dia cuma ngomong sekali. Puan ya. Soal ini. Kalau menurut gua ini isu menariknya luar biasa di tengah pelecehan seksual di mana-mana. Betul. Nah, dan memang benar kan suara perempuan ini termasuk ya signifikan banget. Nah, kalau dia berhasil itu TPPKS, dia bakal dikenang dan bakal manen lah di 2024. SBY itu menang selain karena ketampanannya yang dianggap mirip Dewa Zeus. Iya kan? Ya kayak cakep ya kan? Ya kan? Wah, zaman SBY muda, Bos. Siapa ibu-ibu yang nggak langsung tergila-gila? Iya. Entah itu rekornya apa, yang penting coblos Pak SBY. Nah, artinya Mbak Puan juga punya peluang. Asal bisa ambil hati perempuan. Nah, ini cuma ruangnya ini. Ruangnya. Nah, harusnya konsultannya udah mulai gerak gitu. Iya, harusnya konsultannya harusnya geser ke ganti user. Geser aja. kita bisa kasih tahu cara-caranya gimana. Iya. Makanya, tapi memang gua agak menarik memang dia pengen kelihatannya apapun tonnya negatif atau positif, yang penting didiskusikan. Gua melihat hampir setiap minggu atau setiap 2 minggu itu selalu ada isu yang memang membuat perempuan
dibicarakan. Bicarakan ya. Tinggal bagaimana di ending, di survei apa popularitasnya tinggi apa enggak. Karena memang target awal popularitas. Benar. Jadi masih punya 2 years. 2 years. Selatan 2 years more, ya kan? Iya. Selatan banget. Selatan kan? banget. Inggris ya, iya. Nah, seharusnya Puan juga, ini sayangnya kan yang sekarang terdengar dia sebagai ketua DPR cuman tukang interupsi. Sama matiin mic, Bang. Nah, itu. Ini bahaya loh. Itu bahaya tuh. Karena yang ada adalah pembentukan opini dia otoriter. Nah, itu ini harus digeser ini. PR besar Puan. Nah, ini yang bakal kita bahas. Coba tantangan dia nih sekarang. Keren pas tiba-tiba di pembahasan itu paripurna atau RU apapun itu di TPKS ya. Dia hadirkan itu semua aktivis perempuan. Cakep tuh dia. Silakan saya kasih speak up. Kasih masukan buat kami. Bicarakan langsung di tempat ini. Betul. Kepentingannya apa, urgensinya, dan merinding gua tuh. Langsung orang bisa menang itu, Bang ya. Ini kasih ide gratisan nih. Gratisan. Iya. Gitu. Jadi harus ada langkah-langkah revolusioner. Karena kan bapaknya kepala revolusioner. Pemikiran-pemikirannya revolusioner. Termasuk itu, Bang. Dia harus berani. Bapaknya. Kakeknya. Sorry. Termasuk dia itu harus berani tampil kritis sama presiden, pemerintah. Kritis yang membangun ya, kritik yang membangun. Jadi bukan yang asal ngomong. Nah, itu perlu juga, itu nilai plus banget tuh. Iya, karena dia sebagai ketua. Benar. Dia harus kasih masukan. Contoh begini, kemarin ada isu polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebagai ketua DPR mandangnya seperti apa? Entah dia mau ngomong udah di bawah gua aja, kan itu urusan dia. Artinya kalau di bawah dia, tapi kan tetap Kapolri juga harus ada persetujuan dari dia juga kan. Artinya dia punya sikap terhadap hal-hal lagi ini tapi mendalam. Benar. Gitu. Iya, banyak hal ya, termasuk misalnya penanganan COVID lah atau apa. Itu seharusnya Puan bisa masuk. Dia sebagai check and balances ya. Dia bisa menampilkan fungsi DPR yang sebegitu bagus. Atraksinya harus bagus tuh, Bang. Ya, harus dibuat. Jangan sekedar rilis. Itu. Kalau sekedar rilis yang untung wartawan. Iya, wartawan doang, rakyat kagak ya kan. Iya. Itu perlu juga tuh. Perlu juga. Jadi memang down to earth-nya itu Puan itu harus benar-benar tunjukin. Artinya ada pertarungan. Betul. Ada pertarungan debat, pertarungan ide di dalam. Kalau pertarungan rilis berat. Kalau pertarungan Anies itu pertarungan ide. Iya. Ganjar pertarungan ide. Puan itu harus ada pertarungan. Pertarungan itu bicara diskusi besar soal misalnya dia yaitu RUU TPKS. Dia memahami full. Karena kan gini, Bang. Kemarin tuh dikritik sama pemerhati parlemen, LSM itu. Puan ini bisa jadi ketua DPR terburuk sepanjang sejarah parlemen di Indonesia. Bahaya itu. Karena undang-undang yang digoleng dikit banget. Nah, itu dia bisa jadi apa ya? Dia push pemerintah gitu loh. Ini kita punya undang-undang nih, ayo rampungin bareng-bareng. Cepet. Dikebut. Atau dia bilang gini, oke nggak usah yang lain. Gua butuh cuma 5 ini, karena ini kebutuhan rakyat. Prioritas. Dia tetap muncul dia. Puan yang melahirkan undang-undang ini gitu. Dia kritik sama pemerintah, jangan lambat, kita harus kolaborasi cepet-cepetan. Nah itu. 2 tahun ini. Langsung dia jadi. Nah, terus yang kedua juga fungsi pengawasan, Bang. DPR ini kan selama ini dikritik, nggak ada bunyinya sama sekali loh, Bang. Coba bayangin. Katanya pernah dengar nggak sih dia? Katanya DPR kepala sekretariat subnya pemerintah. Gitu ya. Presiden. Nah, itu yang jadi itu masalah itu melecehkan sebenarnya. Itu yang ngomong itu merendahkan. Benar, ini jiwa-jiwa aktivis gue juga. Ngeri. Kan, lu aktivis. Dulu pernah, Bang, kita gini-gini juga pernah dipentung polisi lah, minimal ya. Ini pentung bukan maling kan? Bukan. Maling. Bukan. Apa calon mertua dulu polisi? Gara-gara balikin pulang pacar malam-malam. Kalau ngomongin mertua agak ini, Bang. Nanti pas kamera mati aja baru kita ngomongin. Nah, itu, Bang. Jadi Puan itu fungsi pengawasan DPR itu harus 2 tahun inilah. Ya. Suruh dia. Kalau menurut gua gini lah, lu ngomong sama Jokowi, Pak Buat. Nah, itu. Pak Jokowi udahlah ini 2 tahun terakhir ini. Di media itu ladang gua lah. Betul. Ya, kan panggung gua. Iya, Gak usah terlalu. Sebenarnya Pak Jokowi itu gua ngelihat semuanya udah dikasih panggung. Cuma masalahnya tuh isunya larinya ke gua. Balik lagi ke dia. Misalnya kayak isu perempuan RU itu kan. Sebenarnya tuh panggung udah dikasih udah semuanya. Dikasih ke Puan nih kan. Puan. Kan udah dikasih ke Puan, dikasih ke MPR, ya kan. Giliran
Hampir 1 tahun nggak ngomong presiden, giliran presiden ngomong baru satu ngomong, iya kita dukung. Ah kan? Itulah lembeknya. Jangan-jangan semuanya emang pengen Pak Jokowi 3 periode. Jangan-jangan ya. Menarik juga itu. Menarik juga. Nanti kita bahas sesi sendiri tuh Bang. Iya, sesi sendiri. Tapi harus ini Bang, steril dulu. Takutnya ada yang nguping, kita dianggap apa nanti. Ada tukang bakso di sini. Iya. Jangan-jangan yang punya ini juga loh. Yang punya ini ya, kafe. Binaan. Bisa jadi ya. Kita jangan selama ini dijebak juga nih ya. Nah, harus hati-hati juga. Iya, benar-benar. Sama kata binaan tuh makin suka belakangan loh. Iya. Binaan. Padahal binaan UMKM kan bisa juga. Nah, jadi fungsi 2 tahun itu jadi pengawasan tadi Bang, sama budgeting. Budgeting juga harus masih jauh banget sih Bang, jauh banget. Gini loh, ada kelemahan ibunya dulu waktu jadi presiden. Diam itu emas. Itu sempat masuk di tulisan di salah satu media paling besar di Indonesia. Di Indonesia itu dia bilang, yang nulis kalau nggak salah Mas Guntur, biarkanlah apa gitu, diam itu emas gitu kan. Nah itu udah nggak bisa lagi di zaman media sosial yang begitu banyak yang membutuhkan harus informasi cepat banget. Cepat banget. Kalau dulu media ya kita cuman bisa koran aja. Baru besok baca. Benar. Hari ini seorang politisi tidak ngomong dalam hitungan detik atau itu dianggap bisu. Bukan lagi diam itu emas. Bukan sisa-sisa emas. Nah itu tantangannya. Sisa-sisa takaran emas mungkin. Cuman disaring sisanya aja. Ya sisanya. Ampasnya doang ya Bang. Makanya Puan itu ada peluang sangat besar karena tiket partai terbesar tadi. Dia punya jabatan prestis, darah biru. Priai politik, ya kan? Golongan priai politik dia. Iyalah. Ini udah menang banyak. Nah, sayangnya itu. Nah, kita mau salah konsultan kayaknya Bang. Ya, ganti user lah. Ganti user. Pak Puan, kami siap membantu Mbak Puan. Tidak perlu bayar apapun. Iya. Di awal. Kalau menang beda cerita. Nah, jadi itulah. Jadi kita udah ngomongin tadi itu. Tapi nggak mungkin ada kekurangan atau tantangan nih Bang Puan. Puan itu pertama nih di Indonesia, sayangnya masih dimainin tuh Bang. Kalau perempuan itu bakal sulit jadi pemimpin. Ya karena gini, kalau menurut gua tahun 99 Bu Mega juga mengalami 2024 2004 ya, waktu kan? Itu pasangannya Hasyim Muzadi. Keluar tuh fatwa dari NU malah. NU Jawa Timur waktu itu memang ada faktor politis, ada Hamzah sama Salahuddin Wahid ya. Cuman keluar juga itu. Nah, ini bukan tidak mungkin 2024 itu keluar lagi. Jadi haram memilih pemimpin wanita. Padahal di Jawa Timur pemimpinnya Khofifah ya? Iya. Surabaya Risma. Tapi jadi itu pengecualian kalau untuk ya kalangan-kalangan itulah. Nah, kalau untuk Pilpres pengecualian. Kalau untuk daerah kalau masih kelas lokal nggak apa-apa lah ya. Peluang itu ada. Dan itu bukan dan itu nggak kecil. Iya. Besar. Karena MUI sendiri Bang itu sebenarnya pernah dibahas tuh tahun 99. Itu kan emang digoreng terus tuh. Cuman waktu itu kata MUI emang waktu itu ada perbedaan pendapat di MUI, akhirnya nggak dibahas di Komisi Fatwa. Makanya, cuman itu berarti kan bolanya masih panas di dalam. Dan suatu saat bisa keluar. Kalau menurut gua, kalau Puannya jadi capresnya, itu pasti keluar. Keluar itu barang ya? Itu pasti keluar barang. Nah, makanya persoalannya adalah kelemahannya ini jadi kelemahan. Karena gini, sebenarnya nggak cuma di Muslim. Oh, di non Muslim juga Bang? Karena di non Muslim itu kepala agamanya rata-rata kan laki-laki. Patriarki itu sebenarnya ada di agama. Iya. Satu-satunya agama yang membolehkan kepala biksunya itu perempuan yang gue lihat ya. Buddha sebenarnya ada tuh biksuni kan. Tapi karena jumlahnya yang paling tinggi itu Protestan ya, non Muslim itu sekitar 13-15%. Sebenarnya ini dia masih ada pendeta-pendeta wanita. Tapi mayoritas tetap laki-laki. Tetap ya. Artinya ini pandangan, ini analisa gembel gua bahwa patriarki sebenarnya juga hidup. Hidup di kalangan non Muslim, cuma kan tidak difatwakan. Nggak ada fatwanya aja. Dan memang akhirnya lebih seksi di kalangan Muslim karena memang mayoritas. Nah itu tantangan buat Puan juga ataupun siapapun nanti mau meminangnya RI 1 atau entah RI 2. Ya, kalau RI 2 sebenarnya info bisik-bisik tetangga Bang. Bisik-bisik tetangga. Abang tuh kan bisik-bisik tetangga sih sebenarnya tetap dipaksakan. Buat RI 2. Kalau dengan RI 1-nya
Pak Prabowo. Prabowo Puan ya. Tapi bisa tetangga Prabowo ngeliat kok nggak naik nih. Nggak naik barang ini kan. Nggak naik nih barang ini. Kata Prabowo, kok aku kayak dorong mobil mogok nih, nggak maju-maju kata dia kan. Mau itu banyak baliho pun nggak maju-maju barang ini. Iya. Jadi kalau gue curiga dari Prabowo juga mungkin ngasih deadline. Deadline ya. Kalau misalnya 2023. Ya, karena gini loh, kalau kita mau menang harus ada yang dikorbankan. Betul. Sacrifice. Apa bahasa gimana? Sacrifice. Udah selatan agak. Udah, iya. Soalnya dari pusat ke selatan agak-agak. Betul, Bang. Lidahnya agak ini. Jadi biar nggak toksik kali kan. Nggak toksik. Iya. Nah gitu Bang. Iya. Nah jadi itu pasti digoreng. Ya tuh. pasti digoreng. Buat Puan. Tantangan buat Mbak Puan dan semoga kuat, semoga tabah. Ya kan? Karena fatwa ini jangan salah. Mungkin untuk orang kelas menengah kayak kita nih, itu nggak terlalu ambil ini. Tapi untuk orang-orang yang di Jawa sana yang masih tinggi dengan apa kata kiai, apa kata kiai, itu kena. Iya. Jangan lu samain sendal jepit lu dengan sendal jepit kiai. Betul. Lokasinya aja udah bisa beda. Benar. Artinya Puan harus tahu bahwa isu ini sangat sensitif. Ya. Dan itu jumlahnya signifikan. Mayoritas ini. Mayoritas. Mau yang dibilang moderat pun, mau yang nggak moderat pun, isu itu universal. Nah, itu tantangan Puan nanti. Tantangan Mbak Puan. Terus yang selanjutnya ini Bang, tantangan Puan tuh nanti yaitu dia itu. Jadi gue mau apa sampai lupa tuh kalau ngomongin Puan Bang. Gue ke distrak kalau ngomong Mbak Puan. Soalnya distrak karena dia sangat cantik ya. Soalnya Mbak Puan tuh pintar kelihatannya. Pintar memang. Cuman itu tadi. Belum kelihatan aja. Belum kelihatan. Gue takutnya ditunjukin 2023 mungkin lagi diumpetin nih Bang. Diumpetin kepintarannya. Insting gue bilang pintar. Insting aja. Iya. Nah jadi tuh salah satunya udah mulai tuh hashtag tuh. Perempuan memimpin. Hari kali. Karena dia udah baca tantangan itu. Iya. Jadi dia buatlah itu hashtag. Kayak sebenarnya dia sudah menganalisa secara detail. Iya. Apa sih kelemahan gua ya kan? Perempuan jadi pemimpin. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya apa? Soalnya banyak loh perempuan jadi pemimpin. Margaret Thatcher. Perempuan ya? Perempuan. Kemarin Perdana Menteri Jerman. Kanselir Jerman ya? Kanselir Jerman. Si Merkel ya? Merkel perempuan. Tangan besi ya? Dua-duanya dijuluki tangan besi. Puan ini tangan apa? Tangan priai bahaya kalau tangan priai. Apa tangan yang cuma bisa ngegandeng tas Hermes? Itu bahaya. Itu kelemahan antara Puan tangan juga. Besi dengan tangan Hermes beda. Betul, itu kelemahan Puan. Jadi Puan itu masih identik sama hedonnya dia. Nggak dia, nggak anaknya. Itu kan sempat dibicarain tuh Bang di medsos. Nah itu perlu di ini juga. Jangan terus dijawab dengan pakai nanam di hujan-hujan. Itu bukan jawaban. Tapi dia harus lebih sering turun. Ini dia nggak pernah loh Bang, sama sekali yang bener-bener mendengar langsung. Turun dia kemarin di Jakarta Barat atau waktu COVID. Tuh ditanya, kamu kenal saya nggak? Enggak katanya. Aduh ya Tuhan, ketua DPR loh ini. Berarti kayaknya dana publikasi di Sekjen kekurang itu. Kurang tuh, bisa jadi. Jadi harus dimaksimalkan dana publikasi di Sekjen tentang Mbak Puan. Dan publikasi jangan ke baliho, tapi ya ke itu. Langsung program yang real. Program real. Mbak Puan dan jangan nanam padi terus. Sekarang padi itu kan musiman. Iya, menanam duku, nanam duren. Betul. Apa yang mana aja. Iya. Asal jangan nanam utang, besok kita telepon pinjol lagi. Tapi kalau kebayang Puan ditelepon pinjol, tutuplah pinjol itu. Selesai itu Bang. Selesai itu. Nah, terus kelemahan lainnya adalah selain perempuan, ya itu sebenarnya ya popularitas, elektabilitas Mbak Puan itu masih berat banget. Jadi kalau yang gue dengar pilihan-pilihan Mbak Puan itu ya udahlah, lu ketua DPR, lu ketua PDIP. Ya mungkin di dalamnya tawaran-tawaran itu sudah muncul ya. Tapi kelihatannya mungkin dari sekelilingnya Mbak Puan dan dirinya dia sendiri masih pengen menguji dirinya batasnya sampai mana. Dan menurut gue itu adalah contoh politisi tangguh. Tangguh ya? Iya dong, ketika dia pengen menguji, asal jangan lupa diri. Kan dia pengen nguji, sampai mana sih gue batas. Soal duit dia udah selesai, soal jabatan ya mungkin dia udah selesai juga, udah ketua DPR, menteri udah dirasakan. Udah semua dirasakan. Tinggal presiden aja. Gitu. Jadi PR itu yang perlu Mbak Puan ya? Iya. Kalau perlu kapan-kapan kita undang nih ganti user. Jadi kita ngomongin program. Satu lagi, sekali-sekali nggak apa-apa tuh Mbak Puan diskusi sama wartawan. Iya betul itu. Wawancara, ngobrol, ya kan. Ada apa? Sekedar gitu aja, ya kan. Jadi yang dia tahu aja dia jawab. Lebih membuka diri. Ya kan. Jadi selama ini karena
dia dianggap wah ini priai ini orang jadi segan. Nah jadi, itu harus diputus. Jadi sebenarnya khawatirnya sekeliling dia membentuk dia, oh jangan gak enak. Padahal orangnya maunya ya udah nggak apa-apa ngobrol sama saya. Nah, tapi harus Mbak ntar begini-begini Mbak begini. Masih terlalu protokoler banget. Protokoler banget. Soalnya dia sebenarnya calon presiden. Betul. Gitu. Jadi harus dirubah tuh. Itu jangan terlalu protokoler Bang ya. Sama kurang-kurangin lah hidup-hidup bedon. Itu agak susah nanti loh. Iya susah. Ya sekarang gini kan fenomenanya gini. Mbak Puan melawan satu lagi fenomena yang sedang digulirkan bahwa setelah sipil militer lagi. Ini isu ini menarik. Menarik ya. Ya kecuali memang dia siap pengen jadi wakilnya Prabowo. Militer gitu. Militer. Tapi kalau memang ada kesempatan dia untuk jadi capres, isu ini juga nggak harus terlalu besar. Sama ini Bang, satu lagi. Dulu kan kalau zaman almarhum Taufik Kemas nih, ini sebagai penutup kali Bang. Jadi Taufik Kemas itu berhasil bikin Baitul Muslimin itu. Baitul Muslimin yang bisa merangkul semua kalangan orang Islam Bang. Nah, cuman itu bukan, ini ada suara WhatsApp bukan dari Mbak Puan tadi? Iya bukan. Oh bukan ya? Itu bacanya BB udah saya. Jadi dulu Baitul Muslimin itu dibangun almarhum Taufik Kemas itu buat ngerangkul semua kalangan. Jadi Muhammadiyah, semua kelompok-kelompok Islam itu dibantu semua. Nah, itu Puan harus bisa ngebangun lagi Bang Baitul Muslimin. Nah, itu PR beratnya Puan. Ya, jadi selama ini Puan tuh dianggap terlalu sama orang-orang, terutama orang Padang Bang. Ini tantangan berat juga. Berat banget. Iya, jadi satu-satunya yang clear dari Banteng, Merah, Sumbar. Nah, bagi orang Padang ini orang terlalu benci banget sama Islam gitu. Nah, itu yang harus dirubah nanti. Itu jurang yang sangat besar. PR besar Puan. Dan kelihatannya hampir di Sumatera itu dalam tanda kutip Merah itu tidak terlalu Sumatera, kecuali Sumatera Utara lah ya. Basis-basis yang kebanyakan juga non-muslim. Sebenarnya harus faktanya emang seperti itu. Tapi basis-basis yang beragamanya muslim, kebanyakan di Sumatera itu nggak terlalu ada dislike yang cukup kuat terhadap Banteng dan Mbak Puan sendiri. Nah ini dia harus turun ke bawah gitu untuk menetralisir gitu. Nah jadi pesan utamanya dari diskusi kita nih Bang. Jadi dia harus kepakan sayap dia buat merangkul semua. Itu penting tuh. Kepak sayap ke Riau gitu, ke Padang gitu. Terus ke kemana-mana lah di daerah Sumatera Utara itu ke Sumsel gitu loh. Nah itu basis-basis yang menurutnya punya orang-orang intelektual yang mumpuni juga. Nah oke. Kira-kira begitu Bang. Jadi kita harus nunggu Mbak Puan nih. Jadi buat kabayan juga gitu. Nanti bener nggak udah dengerin kita nggak gitu? Apa kita udah apa nanti dia juga wah tertarik nih sama Ganjisir gitu. Jadi sebenarnya gini, Mbak Puan masih, kalau menurut gue ya Mbak Puan masih lah ada kesempatan. Ada kans. Walaupun harus diakui kecil banget. Menurut gue sih kecil ya. Jadi kalau bisa sampai pada titik tertentu dia bilang, oh gue udah nggak sanggup nih, dia lebih baik nggak usah. Tapi kalau di sekelilingnya masih dia pengen dia ya silakan aja. Tapi ya persoalan-persoalan tadi selesai gitu. Sering-sering Mbak Puan langsung ngomong, jangan by release. Menarik nih, ini masukan gratis nih. Iya, kalau by release agak susah kita menebak arahnya Puan. Baiklah. Jadi nanti kita selesai sampai sini. Siapa tahu nanti tutup dengan doa dulu supaya pulang kita aman. Kita bahas. Iya benar juga. Jadi nggak diikutin pulang dari sini. Nah, kita juga bahas kalau Mbak Puan udah ternyata dia dengar masukan kita, nah itu kita bahas lagi nanti Mbak Puan. Gitu kira-kira ya. Jadi kita dukung Mbak Puan kalau memang terus maju. Semoga dalam 1 tahun terakhir elektabilitas, popularitasnya meningkat. Seimbang. Kalau popularitas kan katanya kalau Wapres itu, kalau kata-kata konsultan hebat itu ya 10-15%. Pak Yusuf Kalla itu di Golkar itu pas jadi cawapres popularitas atau elektabilitas hanya segitu. Oke. Gitu. Siap. Jadi sampai jumpa lagi Ganjisir berikutnya. Yes.